karismatik yang juga kalau usahanya sulit mereka tidak berani bersaksi, ya karena merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Dan kemudian masih diukur juga dengan pakaianmu apa, HP-mu itu apa. Pertanyaan saya saat ini, banyak dukun yang dapat mengusir setan. Tapi juga yang kedua ya, hamba Tuhan menjadi kaya melalui perpuluhan itu juga tidak benar. Jemaat sekian ratus atau bahkan 1000, porsi terbesar untuk hamba Tuhan itu dasar Alkitabnya di mana? Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita di dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kia sebagai host dan di sini hadir Pendeta Dr. Henry Ongkojoyo, dosen Perjanjian Baru dari STT Reform Injili Internasional yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. Selamat datang Pak Henry. Ya. Kembali lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Yang pertama Pak, apa benar gereja karismatik Pentakosta itu secara mendasar itu sesat, Pak? Ya kan kita sekali lagi ya di Fokus ini kerinduan kita kan supaya orang Kristen bisa lebih dewasa ya. Dan saya percaya salah satu ciri kedewasaan itu adalah kita perlu untuk bisa memilah-milah ya, discernment gitu. Bahkan antara Pentakosta karismatik sendiri pun itu tidak sama. Ya, dan sejauh yang saya bisa katakan adalah orang Pentakosta mungkin akan tidak terlalu setuju ya kalau mereka disebut sebagai orang karismatik gitu ya. Ya, jadi antara Pentakosta dengan karismatik juga tidak sama. Ya demikian juga ya kalau kita mau melihat bahkan lebih dalam lagi ya, tidak semua gereja karismatik itu sama. Dan satu hal yang saya harus mengatakan, saya bersyukur khususnya semakin kesini gitu ya, ada beberapa gereja karismatik yang saya tahu itu yang lebih banyak hal yang saya rasa kita bisa setuju gitu. Ya, sehingga untuk menjawab pertanyaan ini ya, ketimbang saya mengatakan secara mendasar iya salah atau secara mendasar tidak, ada dua hal sih yang menjadi concern saya ya untuk gereja karismatik yang saya bersyukur tadi saya mengatakan at least sebagian gereja karismatik semakin belakangan semakin tidak seperti itu. Yaitu yang pertama, seperti yang sudah beberapa kali kita singgung ya, berkenaan dengan bahasa roh. Bahasa roh satu sisi sekali lagi kita mengamini itu karunia yang daripada Tuhan, tetapi bukan standar kesalehan ya atau standar tingkat rohani seseorang, apalagi standar keselamatan. Ya tidak. Ya karena begitu kita menjadikan bahasa roh sebagai suatu standar, berarti bertentangan dengan karunia yang Roh Kudus memberikan kepada setiap anak-anak Tuhan secara berbeda sesuai kedaulatannya. Ya karena begitu kita mengatakan standar, berarti ya semua orang Kristen harus punya. Kalau tidak punya ya berarti mungkin tingkat orang Kristen yang lebih rendah, lebih tidak rohani, atau bahkan yang paling fatal kalau wah berarti jangan-jangan keselamatannya belum nih. Ya kok belum bisa berbahasa roh. Nah kalau seperti itu ya berarti akan membuat kekristenan menjadi agama yang diselamatkan oleh perbuatan. Ya, itu sama seperti yang Paulus lawan dengan keras di dalam surat Galatia. Ya karena begitu seseorang itu disunat dan harus taat kepada Taurat untuk bisa diselamatkan, ya berarti keselamatan berhenti oleh iman. Ya demikian juga kalau hari ini seseorang mesti bergulat, berjuang untuk bagaimana bisa mendapatkan bahasa roh begitu ya, harus ikut pelatihan-pelatihan dan itu pun juga tidak bisa dapat. Berarti betulkah keselamatan itu adalah oleh iman? Ya, sehingga ini sesuatu hal yang saya berharap sekali untuk saudara-saudara yang di karismatik boleh baik-baik itu untuk merenungkan. Ya demikian juga berkenaan dengan pemakaian bahasa roh di dalam satu ibadah. Ya karena jelas sekali dalam 1 Korintus kita melihat bahasa roh bukannya tidak boleh dipakai, tetapi dengan pengaturan yang tidak seperti kita lihat fenomenanya di dalam gereja-gereja karismatik sekarang. Nah, sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan ini salah satu hal juga ya yang saya merasa bersyukur karena hari ini sejauh yang saya tahu ya tidak semua sekarang gereja karismatik kalau di dalam ibadahnya itu semua berbahasa roh. Dan saya percaya ini adalah satu progres yang baik ya, yang kembali kepada firman Tuhan, meskipun saya juga tahu ada sebagian yang lain yang masih seperti itu gitu. Ya ini yang pertama. Dan yang kedua juga yang memang dari dulu ya menjadi concern kita adalah ajaran yang ya saya sangat-sangat meyakini tidak kembali kepada firman Tuhan ya, teologi kemakmuran. Ya jadi kalau ikut Tuhan pasti engkau akan menjadi kaya gitu ya, atau ikut Tuhan kau pasti akan menjadi sembuh. Ya kedua hal ini bermasalah ya karena selain tidak sesuai dengan realita, ya juga Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Ya kalau benar menjadi orang Kristen sakit itu sembuh dan itu bukti kasih Tuhan, permisi tanya. Ya orang tidak Kristen sama orang Kristen itu tingkat kematiannya berapa persen?
Orang tidak Kristen sebelum Kristus datang kedua kali ya. Apakah hanya orang tidak Kristen itu yang tingkat kematiannya akan mencapai 100%? Ya sementara kalau orang Kristen 50% yang kurang cinta Tuhan akan mati, sementara 50% yang cinta Tuhan akan sembuh dan terus sembuh. Ya tidak. Ya sehingga secara realita baik kita itu Kristen atau tidak Kristen, percaya atau tidak percaya, sebelum Kristus datang persentase kematiannya akan 100%. Ya itu sesuatu hal yang so obvious gitu ya, sehingga saya tidak tahu bagaimana itu akan disangkal. Ya sehingga apalagi ya kalau mengatakan kemudian kalau tidak sembuh itu berarti kurang beriman. Saya percaya itu pengertian iman yang salah dan bahkan tidak bertanggung jawab. Ya memberikan janji yang tidak sesuai dengan Alkitab dan kemudian ketika itu tidak tergenapi di dalam diri jemaat, kita kemudian melemparkan semua kesalahan kepada jemaat. Ya saya harap hamba-hamba Tuhan yang masih melakukan hal itu ya, harap benar-benar tidak lagi melakukan. Sehingga fokus kepada materialisme, ya kesehatan gitu, kemudian juga kekayaan, ya itu sangat-sangat bisa mengaburkan justru kepada fokus yang seharusnya yaitu iman, keselamatan dan dosa. Ya sehingga pada waktu kita mendorong ya jemaat untuk kemudian mengukur kasih Tuhan itu dengan uang, ya apalagi mendorong orang menjadi Kristen karena ingin kaya, ya itu membuat kesadaran akan kenapa kita perlu Yesus yang sesungguhnya itu pudar. Ya karena bagaimana jika kalau kita di padang gurun, kita sedang dalam posisi kehausan, orang menawarkan kita uang, sejauh mana kita akan tertarik? Ya padahal kita bukan cuma di padang gurun ya, kita itu di dalam kebinasaan dosa. Ya, sehingga kalau ada orang yang menjadi Kristen karena ingin kaya, berarti betulkah dia Kristen karena itu menunjukkan dia tidak tahu situasinya? Ya karena kalau dia tahu situasinya, tadi saya mengatakan orang di padang gurun kehausan mau mati, saudara kasih emas itu nggak akan ada harganya. Ya demikian pula seharusnya ya orang menjadi Kristen itu karena dia sadar ya dia bukan cuma sekedar akan mati kehausan, dia akan mati secara kekal. Ya dan dia sadar bahwa di tengah-tengah keputusasaannya itu ada Allah yang mau menyelamatkan dia melalui penebusan di dalam Kristus. Harusnya fokusnya adalah keselamatan di dalam Kristus. Ya sehingga jangan sampai kemudian ketika kita begitu menonjolkan kesembuhan lah, menonjolkan itu mengenai kekayaan, sehingga akhirnya malah sepertinya jumlah gereja kita anggotanya bertambah. Tapi betulkah mereka itu sungguh-sungguh menjadi Kristen? Dan hati-hati ya dengan sepertinya bijaksana ya, yang penting mereka masuk dulu. Nanti pelan-pelan kemudian kita akan didik gitu ya. Karena secara realita not that simple. Gitu ya, tawaran pertamanya apa? Biasanya itu yang akan dipegang seterusnya. Gitu ya, enggak bisa segampang itu sudahlah, yang penting kan mereka datang ya dengan iming-iming kesembuhan, kekayaan, nanti dengan berjalannya waktu kita arahkan mereka kepada Kristus. Ya, realitanya tidak seperti itu. Ya, sehingga hari ini kita melihat ya bagaimana jumlah orang Kristen bertambah, tapi betulkah citranya itu menjadi lebih baik? Gitu ya, betulkah citra kekristenan menjadi lebih baik? Kalau tidak, ini kenapa? Ya, sehingga kalau saya boleh mengajak ya gitu ya, jika kalau ada di antara pendengar kita yang dari gereja karismatik, mungkin dua hal ya. Yang pertama, bolehkah sungguh-sungguh kita kembali kepada firman? Ya, sehingga kita bisa membedakan mana janji yang betul-betul berakar dari firman gitu ya, mana janji yang sebetulnya Alkitab tidak pernah menjanjikan. Ya, sehingga jangan kita membuat Tuhan menjadi pendusta ya karena kita memproklamasikan janji yang dia tidak pernah janjikan. Dan juga jangan berpikir ya karena kita sudah mengatakan bahwa Tuhan janji ini loh. Ya, maka karena Tuhan sepertinya takut namanya tercoreng, maka meskipun dia sebetulnya nggak janji, gitu ya, kemudian dia ikut-ikutan apa yang kita katakan, itu tidak akan terjadi sih. Ya, sehingga bolehkah kita baik-baik kembali kepada firman, dan yang kedua ya, bolehkah kita lebih berpusat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ya, sehingga meskipun sekali lagi kerinduan untuk kita, ada banyak orang ke gereja itu kerinduan yang baik. Dan saya juga percaya iman Kristen seharusnya menarik dengan ditarik itu tidak sama. Ya, Tuhan Yesus itu menarik. Ya, sehingga wanita tunasusila, pemungut cukai datang kepada dia. Tapi ketika mereka datang kepada dia, mereka tahu mereka yang harus bertobat. Bukan Yesus yang ikut mereka. Ya, sehingga hati-hati kalau di dalam upaya kita menjadi menarik, justru kita yang ditarik. Ya, karena ya itu tidak mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga saya rasa itu sih akan lebih bermanfaat ya daripada kalau kita mengeneralisir. Dan tadi saya juga harus mengatakan saya bersyukur sebagian gereja karismatik hari ini tidak lagi menekankan mengenai kemakmuran. Gitu. Itu adalah sesuatu hal yang baik meskipun ya sisi lainnya tetap juga
dengan sedih saya harus mengatakan bukannya tidak ada ya. Orang karismatik yang juga kalau usahanya sulit mereka tidak berani bersaksi ya karena merasa Tuhan tidak mengasihi dia. Dan kemudian masih diukur juga dengan pakaianmu apa, HP-mu itu apa. Ya ini harap dengan berjalannya waktu lebih banyak lagi gereja karismatik yang tidak lagi mengajarkan teologi kemakmuran dan tidak menilai kasih Tuhan dari aspek materi. Sehubungan dengan kesamaan iman antara Protestan dan Katolik, apakah seorang Katolik perlu menjadi Protestan untuk menjadi umat Kristiani yang baik? Menarik juga ya, ternyata cukup banyak masih pertanyaan-pertanyaan yang agak ada kemiripan lah ya antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan kedua. Nah, saya rasa juga sebelum saya menjawab ya atau tidak gitu ya. Coba kita lihat ya, menurut Alkitab itu menjadi Kristiani yang sejati itu seperti apa? Ya, salah satu ayat yang saya rasa paling jelas ya, itu ada di Kolose pasal yang pertama. Meskipun mungkin di dalam terjemahan LAI tidak sejelas seperti yang seharusnya, ayat yang ke-10 ya Paulus mengatakan ya supaya hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Itu seharusnya ya kalau di dalam teks Yunaninya akan lebih tepat kalau diterjemahkan bukan dan. Ya kalau dalam LAI kan kita menemukan sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal dan kamu memberi buah. Ya padahal sebetulnya yang benar adalah setelah kalimat sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal itu adalah contoh-contoh hidup yang layak dan berkenan itu seperti apa. Ya, jadi kalau saya boleh terjemahkan secara bebas ya, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, titik 2. Ya, seperti apa itu? Hidup yang layak dan berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Nah, kemudian Paulus memberikan 4 item. Yang pertama, memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Yang kedua, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang ketiga, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Yang keempat, ayat 12 itu ya, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah hidup Kristiani yang baik, ya ini. Gitu ya, menghasilkan buah, pekerjaan baik, sehingga orang ketika melihat kita sebagai orang Kristen, gitu ya, mereka, wah dia Kristen. Harusnya lebih tidak perlu takut, dia Kristen kok, mestinya bukan pembohong. Harusnya gitu tuh. Gitu ya, ya menghasilkan buah dalam pekerjaan yang baik. Dan yang kedua juga mengerti. Ya, mempunyai pengetahuan yang baik akan Allah. Dan yang ketiga itu jangan mudah galau, jangan mudah sedikit-sedikit perlu healing gitu ya. Coba tough sedikit. Ya, saya percaya orang Kristen yang hidup Kristiani yang baik itu tidak boleh sedikit-sedikit mengeluh lah, jangan-jangan Tuhan tidak ada lah, kalau seperti ini ngapain ke gereja lah gitu ya. Ya tidak begitu ya. Dan yang keempat ini yang penting ya, bersyukur kepada Tuhan. Ya, hidup yang penuh sukacita. Ya, sehingga juga bisa menjadi suatu kesaksian. Ya, sehingga ya kalau saya boleh menyederhanakan ya, ada 4 panah, 4 arah panah. Gitu ya. Kalau kita mau mempunyai hidup Kristiani yang baik, yang pertama itu mengarah ke dalam diri. Yaitu sejauh mana kita secara akal budi itu mengerti kebenaran. Karena tadi kan yang kedua ya, memiliki pengetahuan yang benar akan Allah. Ya, jadi secara akal budi kita mengerti ya sehingga kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Itu arah panah yang pertama. Ya, arah panah yang kedua itu adalah arah panah yang ke atas. Ya, sejauh mana kita mensyukuri berkat Tuhan gitu ya, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Ya, yang sehingga itu kenapa pada waktu kita beribadah, kita juga bisa beribadah dengan sungguh-sungguh ya karena kita tahu kita datang kepada Allah itu yang konkret ya di dalam hidup kita, arah panah ke atas. Yang ketiga itu adalah arah panah yang melingkar ya, ketersalingan. Ya, sehingga untuk kita bisa teguh, tidak bersungut-sungut itu kita memerlukan saudara seiman. Ya, sehingga seperti apa relasi kita dengan saudara seiman yang lain? Ya, sejauh mana kita tidak dengan mudah sedikit-sedikit menjauhkan diri dari saudara seiman. Ya, karena seringkali orang Kristen itu, ya puji Tuhan sih, tidak akan gampang-gampang meninggalkan Tuhan ya. Tapi tidak teguh dalam pengertian, sudah gereja-gerejaan lah gitu ya. Atau saya udah gini-gini aja lah. Ya, sehingga aspek teguh itu juga mempunyai kaitan dengan bagaimana relasi. Ya, dan terakhir adalah bagaimana itu panah itu keluar. Ya, nyata, perbuatan baiknya itu nyata. Buah-buahnya ada.
ya sehingga orang tidak Kristen tuh bisa lihat. Sehingga kalau kita gambarkan dengan arah panah seharusnya tidak sulit ya. Panah ke dalam, ya akal budi, panah ke atas, relasi dengan Tuhan, panah ke ya melingkar kita dengan saudara seiman, panah keluar gitu ya, panah keluar kesaksian di antara orang-orang yang tidak percaya. Nah, apakah orang Katolik tidak bisa bertumbuh dalam keempat hal ini? Ya, saya rasa kok akan terlalu menyederhanakan kalau kita mengatakan pasti tidak bisa Pak gitu ya. Ya enggak lah. Gitu ya, sehingga saya percaya mereka yang dari gereja Katolik juga bukannya tidak ada pengajarannya, meskipun memang ada beberapa hal yang kita tidak setuju ya, tapi kita sudah beberapa kali membahas ya, dalam cukup banyak hal juga berkesesuaian kok ya, secara Allah Tritunggalnya, mengenai Kristusnya, ya perdalam itu. Ya demikian juga apakah gereja Katolik tidak bisa kemudian datang kepada Tuhan, ya juga tidak ya. Bahkan satu hal yang positif yang saya boleh lihat itu adalah ya selain hari Minggu, ya sih kalau mau ditanya lebih sering mana orang Katolik dengan orang Kristen ke gereja, ya kok sepertinya orang Katolik lebih sering ya. Gitu ya. Demikian juga antara relasi sesama, setahu saya juga di gereja Katolik ada kayak persekutuan wilayah begitu ya. Ya sehingga relasinya satu dengan yang lain bisa dijaga. Ya demikian juga tadi berkenan dengan buah-buah. Apakah kalau hari ini kalau saudara mengatakan dia Kristen, yang mana dulu, Katolik atau Protestan? Oh, kalau Protestan lebih jujur, rasanya kok juga tidak. Ya sehingga saya rasa kalau ditanya kenapa kok tidak harus menjadi Protestan untuk menjadi Kristen yang baik ya, karena mestinya baik orang Protestan ya oleh pertolongan Tuhan bisa bertumbuh seperti yang Paulus katakan, Katolik juga. Nah cuman gitu ya, kalau saudara mau mencari pasangan hidup ya tetap begitu ya, saya akan suggest itu kalau Kristen ya cari Kristen lah. Gitu ya. Kenapa? Karena ya tetap bagaimana tadi kita melihat salah satu aspek itu datang kepada Tuhan. Ya, sehingga kalau satu kebaktian di satu gereja Katolik, pasangannya di gereja Kristen tidak akan bisa bertumbuh seperti kalau dua-duanya itu beribadah dalam hal yang sama. Ya demikian juga meskipun di dalam pengajaran banyak hal yang sama ya, tapi juga kalau yang satu mendapat pengajaran A, yang lain mendapat pengajaran B, ya tentunya tidak bertumbuh seperti kalau mempunyai pengajaran yang sama. Ya sehingga tetap dalam hal ini ya meskipun tentunya tidak membuat Tuhan atau bukan pernikahan yang diberkati Tuhan gitu ya atau dipersatukan Tuhan kalau antara Protestan dengan Katolik, tetapi saya tetap untuk pertumbuhan iman kita gitu ya. Kalau Protestan sebaiknya mencari yang Protestan. Izin bertanya Pak, jika keselamatan kita murni karena kasih Allah yang diterima dengan iman bukan perbuatan kita, lalu bagaimana dengan kaum Arminianisme yang percaya bahwa kita dapat kehilangan keselamatan jika kita tidak benar-benar menjaga kekudusan dan iman? Bukankah kepercayaan yang demikian sama saja perbuatan kita yang menentukan? Bukankah orang yang sungguh-sungguh beriman dan menghasilkan buah pertobatan, lalu mengapa pertobatan menjadi penentu dalam keselamatan kita? Dan pertanyaan inti saya adalah, apakah orang Arminian juga memperoleh keselamatan jika yang mereka percayai demikian? Mohon jawabannya Pak. Terima kasih. Oke, ya ini kembali mirip dengan pertanyaan yang tadi ya. Ya kalau saya boleh mengatakan ya, saya rasa itu jawaban yang paling baik itu yang saya dengar sendiri pada waktu saya masih mahasiswa ya. Dan dosennya adalah Pendeta Dr. Stephen Tong. Ya, beliau mengajarkan mengenai doktrin keselamatan, ya which is tentunya berkenan dengan Arminian. Ya, satu kalimat beliau yang dia mengatakan yang saya ingat sampai sekarang, dia mengatakan sayang ya, orang Arminian itu kurang sedikit. Ya, tapi bukan berarti sepenuhnya bertentangan. Kita tidak pernah mengatakan teologi reform itu sama dengan kebenaran. Ya, sehingga yang tidak sama dengan teologi reform berarti bukan kebenaran. Tetapi di sisi yang lain saya pribadi sangat meyakini ya teologi reform itu paling mendekati kebenaran. Gitu ya, paling mendekati kebenaran. Ya sehingga itu kenapa tadi saya setuju sekali ya, saya ingat sekali juga ya pada waktu beliau mengatakan kurang sedikit. Ya berarti kurang dekat sedikit. Gitu ya. Dan itu bisa ditunjukkan. Ya kenapa kok beliau mengatakan kurang dekat sedikit dibandingkan reform? Ya karena pada waktu Arminian mengatakan, saya percaya Tuhan itu kan dengan segala kesadaran. Loh ya betul. Ya dalam teologi reform yang kita mengamini pilihan sebelum dunia dijadikan, kita tidak mengatakan bahwa kalau kita menjadi orang Kristen itu terpaksa. Ya itu kenapa kita mengadakan tetap penginjilan, misi. Ya tidak pernah di dalam keyakinan kita kalau kita mengamini keselamatan adalah karena pilihan, berarti tidak perlu menginjili. Tidak begitu. Ya, tetapi kenapa kok kurang sedikit ya? Karena ya kalau di antara saudara hari ini yang posisi teologinya Arminian, mungkin boleh ya bertanya, kenapa ya ada dua orang
yang mendengarkan khotbah yang sama, KKR yang sama, satu bertobat, satu tidak. Kenapa? Apakah karena yang pertama lebih baik daripada yang kedua? Ya enggak juga. Ada orang yang lebih jahat bertobat, sementara yang baik tidak merasa perlu Kristus. Tapi juga sebaliknya, mungkin karena yang bertobat yang lebih jahat Pak. Enggak juga gitu ya. Yang disalib bersama-sama Tuhan Yesus itu juga bisa jadi yang tidak bertobat itu yang lebih jahat, sementara yang lebih baik itu bertobat. Ya, sehingga secara manusia ya, tidak ada jawaban loh. Yang lebih pinter bisa bertobat, yang lebih tidak pinter bisa bertobat, yang lebih kaya bisa bertobat, yang lebih miskin juga bisa bertobat. Ya, sehingga kenapa dua orang mendengarkan Injil kok satu bertobat, satu tidak? Ini bisa dipikirkan gitu ya. Juga yang kedua, ini yang menarik. Saya pernah bertemu dengan salah seorang yang setelah ikut seminar predestinasi yang saya bawakan. Dia kemudian setelah selesai seminar datang kepada saya dan mengatakan, aduh maaf Pak, saya tetap tidak bisa setuju dengan teologi reform predestinasi. Ya, khususnya dia tidak bisa setuju dengan sekali selamat tetap selamat. Ya, karena ya sepertinya kok enak gitu ya. Tapi kemudian saya bertanya kepada ibu ini ya, mohon maaf gitu ya, bukannya bermaksud apa-apa. Tapi kalau saya boleh tanya, andai kata besok ibu meninggal, yakin masuk surga enggak? Yakin. Wah, ini luar biasa ini. Gitu ya. Ya jadi orang Arminian keyakinannya enggak kalah sama orang Reform ini. Ya karena memang secara realita Alkitab mengatakan ya, ketika seseorang percaya kepada Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Ya Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya sehingga kalau saya boleh mengatakan ada sedikit tidak kekonsistenan, meskipun ya ini ketidakkonsistenan yang kita perlu syukuri gitu ya. Jadi ibu ini tidak percaya sekali selamat tetap selamat. Ya tetapi dia yakin. Bukan cuma dari dia mengatakan yakin ya, cara dia mengatakan sungguh-sungguh yakin, yang mestinya enggak boleh kan. Ya karena kan anything can happen. Ya antara hari ini dengan besok itu banyak hal bisa terjadi. Ya tapi ternyata mempunyai suatu keyakinan yang sama. Gitu, sehingga menarik ketika saya pernah bicara dengan salah seorang teolog Arminian, ya saya mengajukan pertanyaan ya, menurut John Wesley ya, at the end of the day, penentu keselamatan kita itu siapa? At the end of the day. Ya, pada titik terakhirnya penentu keselamatan kita itu siapa? Ya karena kalau dia mengatakan penentu terakhir keselamatan kita Tuhan, saya langsung ajak salaman gitu ya. Ya berarti kita sama ini. Ya dalam reformasi, teologi reform kan kita percaya keselamatan kita, titik awal, titik akhir itu Tuhan. Ya, tetapi yang menarik dia mengatakan bahwa ya dia tidak mengatakan penentu terakhirnya Tuhan. Ya, tapi dia mengatakan menurut John Wesley kita hanya bisa tahu nanti di surga. Ya oke lah gitu ya. Ya berarti kalau saya boleh membaca ya dia tahu sih, dia malah teolog yang lebih senior daripada saya ya. Ya sehingga dan John Wesley tentunya juga bukan teolog yang sembarangan begitu ya, sehingga ya harusnya John Wesley juga menyadari kalau dia mengatakan Tuhan ya yang reform akan ajak dia salaman, tapi somehow ini yang menarik ya. Tidak bisa mengatakan manusia loh. Ini yang menarik bagi saya. Ya sehingga even orang Arminian yang mengakui bahwa gitu ya keselamatan bisa hilang, ya, tidak bisa mengatakan bahwa penentu terakhirnya itu adalah manusia. Ya, sehingga itu kenapa tadi saya mengatakan saya mengamini apa yang dikatakan oleh Berta Stephen Tong, sayang kurang sedikit, coba diteruskan sedikit. Gitu ya. Ya, sekaligus juga ini menjawab tadi pertanyaan yang terpenting, enggak loh ya, kita tidak mengatakan mereka yang Arminian tidak selamat. Ya bahkan tadi saya sudah menunjukkan ini contoh nyata ya, orang Arminian ternyata bisa mempunyai keyakinan keselamatan yang tidak kalah dengan orang Reform. Sehingga sekali lagi, dan ini penting sekali lagi untuk kedewasaan kita memilah-milah. Ya, yang menjadi inti adalah apakah seseorang itu sadar dosa? Apakah seseorang itu sadar bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus? Apakah dia mau bertobat? Apakah dia mau menerima Yesus? Ya sehingga itu kenapa kalau kembali sedikit boleh mengaitkan dengan pertanyaan pertama tadi ya, kalau ditekankan itu kemakmuran itu bahaya. Gitu, tanpa harus membuat berarti bahwa tidak ada karismatik yang diselamatkan juga itu akan terlalu gebiah uyah. Ya sehingga penentu terpentingnya adalah sejauh mana seseorang sadar dosa, ya dia tahu tidak ada jalan keselamatan yang lain, dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia menerima, dia bertobat. Yaitu berarti dia mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Gitu. Dalam Markus 3, Yesus dituduh dengan penghulu setan ia mengusir setan. Lalu Yesus jawab bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Pertanyaan saya saat ini banyak dukun yang dapat mengusir setan. Itu bagaimana Pak?
Jadi maksudnya berarti dukun juga tidak mengusir setan dengan kuasa setan gitu ya. Gitu ya. Oke, baik. Ya ini pertanyaan yang menarik gitu ya. Kita mesti mengetahui, kita perlu membaca dengan lebih seksama ya. Jadi ya sama sekali bukan berarti bahwa tidak ada orang yang mengusir setan dengan kuasa setan. Ya karena Yudaisme abad pertama dan juga sebetulnya hari ini kita juga bisa mengamini ya bahwa iblis itu kan dari malaikat yang jatuh ya. Ya sehingga sama seperti di dalam malaikat itu ada tatanannya. Ya sehingga kan kita menyebut Mikael dan Gabriel gitu ya, itu berada di tatanan yang lebih tinggi, panglima kan. Mikael itu kan panglima. Ya sehingga kalau panglima ya berarti ada yang di bawahnya panglima tuh gitu ya. Jadi di dalam pengaturan malaikat yang begitu banyak, malaikat itu kan berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa gitu ya. Itu ada tatanan. Ya sehingga kita bisa mengatakan hal yang sama juga ya berkenaan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Itu ada tatanannya. Ya sehingga ya kalau kita melihat bagaimana dukun-dukun gitu ya, itu juga ada level-levelnya. Ya mereka mencari kekuasa. Ya kalau kita tahu ya at least sejauh yang kita bisa mengatakan secara umum bagaimana cara mereka mencari kekuatan gitu ya. Ya ada yang mencari dengan lebih dalam, lebih tinggi ya. Sehingga ada sih dukun dengan level yang lebih atas ketimbang yang lain gitu. Sehingga dalam pengertian itu ya salah satu pengertian setan mengusir setan. Ya sehingga sebetulnya ya tuduhan daripada orang-orang Farisi itu sudah mencerminkan apa yang tadi barusan saya jelaskan. Karena mereka mengatakan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul itu penghulu setan. Gitu ya. Jadi sepertinya Yesus mengusir setan dengan kuasa setan yang lebih tinggi. Yaitu keyakinan orang Yahudi itu. Dan itu keyakinan yang tidak salah dalam pengertian, tidak salah dalam hal yang memang ada tingkatan-tingkatan di dalam struktur organisasi kuasa kegelapan gitu ya. Sama seperti juga dalam struktur organisasi kemalaikatan gitu. Nah, yang perlu diteliti di sini adalah jawaban Yesus. Tidak sama loh. Gitu ya. Yesus menjawabnya apa? Bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Nah, di dalam pemakaian Alkitab ya, kata iblis dan setan itu tidak sama. Khususnya di dalam Injil ya, bisa dicek kata iblis itu munculnya di mana saja. Ya pada waktu pencobaan Tuhan Yesus, pada waktu Petrus itu tergoda untuk menegur Yesus ketika Yesus mengatakan anak manusia itu akan ditangkap dan disiksa, Petrus kemudian mengatakan tidak akan sekali-kali. Yesus mengatakan enyahlah engkau iblis. Nah sementara kata setan itu munculnya pada waktu yang teriak-teriak gitu ya, yang apa itu namanya frontal yang merasuk. Ya sehingga kalau kita kembali kepada Alkitab ya, kita melihat iblis itu menunjuk kepada, ya kalau kita boleh memakai, meskipun saya tahu masih ada perdebatan ya apakah cocok memakai nama Lucifer untuk menunjuk kepada sang pemimpinnya begitu ya, sang malaikat yang jatuh itu sendiri. Ya karena for the sake of convenience gitu ya, saya tetap pakai kata Lucifer saja. Gitu ya, untuk membedakan dengan Mikael dan Gabriel gitu. Jadi kalau mau dikatakan ya iblis itu menunjuk kepada Lucifer. Ya, yang caranya lebih halus. Ya kan kamu anak Allah, ya lapar kan, ini kan batu, kenapa kau tidak mau merubah menjadi roti? Demikian juga bagaimana dia bisa membujuk Petrus, aduh ya kalau sampai Tuhan itu ditangkap gimana ya gitu ya. Sehingga lihat ya cara-cara yang dipakai oleh iblis itu subtle, Yudas. Gitu ya. Nah, sementara kalau setan lebih frontal. Ya sih kalau boleh memakai gambaran hari ini ya seperti kalau setan-setan itu tukang pukulnya nih. Ya iblis itu kepala mafianya nih, lain. Nah, yang menarik Yesus mengatakan bagaimana iblis bisa mengusir iblis. Bukan bagaimana setan bisa mengusir setan. Ya itu juga bukan bagaimana iblis bisa mengusir setan. Ya bisa. Tapi bagaimana iblis bisa mengusir iblis? Karena Yesus mau menunjukkan ya, ketika dia mengusir setan, dia itu targetnya bukan setan-setan itu sendiri. Ketika Yesus mengusir setan itu adalah tanda bahwa dengan kedatangannya kerajaan Allah itu hadir. Gitu ya, dan kita direbut bukan dari cengkeraman setan-setan, kita direbut itu dari cengkeraman iblis. Ini yang dia mau katakan. Ya sehingga siapa, bagaimana Lucifer bisa mengusir Lucifer? Ya tidak bisa. Tidak bisa. Ya sehingga diperlukan kuasa Allah gitu ya, karena bahkan ya Alkitab ada mengatakan ketika Mikael ya dan iblis ya which is Lucifer ya berselisih tentang mayat Musa, Mikael pun juga tidak secara sembarangan, iblis pergi kamu, kiranya Tuhan menghardik kamu. Ya berarti dari sini kita bisa menarik implikasi ya, ini selevel ini.
Ya, Lucifer dengan Mikael ini selevel ini. Ya, sehingga itu kenapa Yesus mengatakan siapa iblis masa mengusir iblis? Ya, sehingga dia mengatakan pada waktu dia mengusir iblis, ya itu berarti menunjukkan dia itu siapa. Ya, dia lebih daripada iblis, dia lebih daripada Mikael, dia lebih daripada Gabriel. Ya, dengan kuasa Allah. Gitu ya, sehingga pada waktu aku mengusir iblis, ketahuilah itu menyatakan kerajaan Allah itu sudah datang. Ya, sehingga setelah peristiwa ini ya, Yesus mengajarkan mengenai perumpamaan orang kuat. Ya, sehingga bagaimana ketika ada orang kuat, bagaimana kita bisa mengambil apa yang menjadi miliknya cuma satu. Orang kuat itu harus diikat, baru setelah itu kita bisa merampas apa yang menjadi yang kepunyaannya. Sehingga sama ya, bagaimana kita diselamatkan, Yesus harus mengikat orang kuat itu, kemudian menyelamatkan kita kaum pilihan. Ya, sehingga itu artinya ya sehingga mesti dibedakan antara setan dengan iblis di dalam Alkitab. Ya, kiranya ini bisa menjawab. Bagaimana pengertian yang benar tentang perpuluhan, Pak? Ini pertanyaan yang singkat, padat, dan sering ditanyakan gitu ya. Ya, jadi kalau boleh sedikit intermezzo ya, 2 pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh jemaat kepada hamba Tuhannya adalah, Pak, ini boleh atau tidak boleh? Ya, dan bentuk pertanyaan yang berbeda yang kedua adalah, Pak, mengapa kok mesti perpuluhan, kan di perjanjian baru tidak ada? Wah, itu ya. Jadi ini luar biasa ya, berkenaan dengan perpuluhan itu pertanyaan lebih advance ya, bukan cuma boleh atau tidak boleh perpuluhan, karena tentunya jawabannya akan jemaat juga sudah tahu, boleh dong gitu ya. Tapi pertanyaan lebih advance gitu ya, seringkali ya, kan itu perjanjian lama, kita kan perjanjian baru itu. Ya, sehingga izinkan saya memberikan 3 lapisan jawaban gitu ya. Yang pertama adalah siapa bilang itu hanya di perjanjian lama? Ya kan sepertinya itu ada satu pemahaman umum di antara jemaat yang mungkin juga jangan-jangan juga di sebagian hamba Tuhan ya, itu hanya di PL. Ya, karena kalau PL kan no debat ya, bahwa perpuluhan harus diberikan. Di perjanjian baru itu sepertinya kan sama sekali tidak ada. Ya, beda dengan misalnya hormatilah orang tuamu, itu kan di PL ada, di PB ada gitu ya. Salah loh. Ya, karena ya puji Tuhannya sebetulnya ayatnya cukup mudah dihafal ya. Matius 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Bukan yang penting inilah, yang penting adalah kasih, keadilan, kesetiaan, yang itu memang tidak penting kok, itu perjanjian lama. Enggak loh. Ya, sehingga saya harap ya kalau ada di antara pendengar kita yang selama ini berpikir bahwa itu kan di PB tidak ada. Dan eksplisit loh ini ya, ini pengajaran yang eksplisit, bukan perumpamaan atau apa ya, eksplisit. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, sehingga ini adalah jawaban lapis pertama. Ya, tapi juga ya, andai kata misalnya ada yang tidak tahu ayat PB, berarti kalau dia tidak perpuluhan tidak salah. Enggak juga sih. Karena lapis kedua pertanyaan saya adalah Alkitab orang Kristen itu PB atau PB dan PL? Ya, sehingga kalau saudara memang hanya menerima Alkitab PB dan tidak tahu ayat itu, gitu ya tidak salah dong. Saya kan tidak tahu, ketidaktahuan kan bukan sesuatu kesalahan. Tapi kan ayat Alkitab saudara kan PL dan PB kan, gitu ya. Ya di PL kan jelas. Nah, ini juga sesuatu hal yang kita harus luruskan. Loh, sehingga kan biasanya kalau seperti ini akan ada yang menjawab, loh kan di PB buktinya kita tidak menyembelih domba. Ya, jadi yang betul itu adalah perlu ada penjelasan mengapa tidak diteruskan. Ya, bukan penjelasan mengapa harus diteruskan. Ya, sehingga kenapa tidak diteruskan ada penjelasannya, karena Kristus. Ya, Kristus itu sudah mati bagi kita sehingga hewan-hewan itu menunjuk kepada Kristus. Nah, terus penjelasannya apa? Kenapa kok tidak boleh perpuluhan dalam perjanjian baru? Gak ada. Gitu ya. Jadi bukannya kalau di perjanjian baru itu ada baru dilakukan. Ya, sehingga kalau di PL ada, PB enggak ada, berarti enggak loh. Hanya kalau PB memberikan penjelasan kenapa kita tidak perlu untuk terus lakukan, ya memang jangan dilakukan. Seperti hari ini gereja tidak lagi menyembelih domba karena Kristus. Jelas penjelasan perjanjian baru, khususnya Ibrani, korban PL itu bayang-bayang dari Kristus. Di mana di dalam perjanjian baru ada mengatakan perpuluhan bayang-bayang dari apa coba?
Tidak ada. Sehingga bahkan seharusnya ya, yang benar PL itu perpuluhan, kita di PB sudah menerima karunia lebih besar, ya lebih dong. Which is, kalau saya boleh mengatakan apa adanya ya, belum pernah ya seumur-umur saya menjadi hamba Tuhan ada jemaat yang nanya, Pak kalau saya memberikan lebih dari perpuluhan boleh nggak? Nggak pernah itu, not even one gitu ya. Ya nggak pernah, bahkan sekali ada jemaat yang nanya seperti itu, harusnya seperti itu. Ya harusnya seperti itu tuh. Gitu ya, sehingga nggak bisa, tetap tidak bisa excuse ya, andai kata tidak tahu ayat yang pertama. Ya karena Alkitab saudara kan PL dan PB. Dan yang ketiga, gitu ya, yang ketiga, lapis ketiga adalah setahu saya ya di cukup banyak gereja pada waktu baptis dewasa atau CD ya, salah satu yang saudara berjanji itu memberikan perpuluhan loh. Ya sehingga ini membuat even Pak sorry ya saya juga jarang baca Alkitab, loh saudara kan janji. Ya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya pada waktu baptisan dewasa atau CD kan saudara berjanji memberikan perpuluhan. Kenapa baru nanyanya setelah janji? Ya kalau mau ya sebelum janji nanya dulu. Jangan sesudah janji ya kemudian ya karena saya tidak tahu ada dasar Alkitabnya maka saya tidak memberi gitu ya. Saudara sudah janji loh. Janji ya harusnya mesti ditepati ya. Masa kita nanya di mana di PB yang mengatakan janji harus ditepati gitu ya. Tidak ada gitu ya. Ya sehingga kalau jawaban sederhananya harus sih. Ya harus. Ya, tapi kalau saya boleh masuk lebih lanjut ya, kita juga perlu tahu kenapa harus. Ya karena dasar perpuluhan adalah kita sudah diberi dulu. Ya, sehingga bahkan di PB kita bukan lagi diberi materi tapi diberi keselamatan. Ya sudah diberi mengembalikan 10% ya seharusnya tidak ada alasan untuk keberatan. Dan yang kedua, yang kedua itu adalah karena kita anak Tuhan berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya kita anak Tuhan berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Ya sehingga saya tidak tahu ya dalam hal ini ya sejauh yang saya tahu di dalam gereja Katolik mungkin tidak ditekankan ya mengenai perpuluhan ya. Ya kalau saya boleh mengatakan dalam hal ini ya lebih tepat kalau memberi. Ya karena di dalam kekristenan bukannya yang ada satu kaum yang tingkat atas. Ya satu kaum lagi orang awam yang seperti pupuk bawang, tidak. Ya setiap orang Kristen berbagian dalam pekerjaan Tuhan meskipun memang tidak sama. Gitu ya, tidak sama. Ya sehingga salah satu bagian kita berbagian dalam pekerjaan Tuhan ya kita memberikan perpuluhan. Ya sehingga pekerjaan Tuhan bisa berjalan dengan baik. Sehingga dalam hal ini juga saya mesti mengingatkan ya. Karena kalau tadi saya mengatakan dalam gereja Katolik setahu saya, ya please komen kalau misalnya saya kurang tepat di bawah, saya akan koreksi di dalam pertemuan selanjutnya. Yang kedua juga please komen kalau saya salah, kalau saya mengatakan di dalam gereja karismatik perpuluhan itu at least dalam porsi yang besar untuk hamba Tuhannya. Ini tidak tepat. Ya ini tidak tepat. Ya karena dalam perjanjian lama ya 12 suku. 11 suku perpuluhan untuk satu suku. Ya sehingga satu suku Lewi kira-kira itu mendapatkan kurang lebih sama enggak dengan suku yang lain? Sama ya. Ya karena setiap suku kasih perpuluhan, berarti kan kira-kira Lewi kan dapat 110 nih. Ya kan? Tapi kan Lewi sendiri juga harus perpuluhan. Berarti kan kurang lebih sama. Gitu ya. 110 perpuluhan berarti 99 gitu ya. Jadi Lewi jadinya lebih sedikit-sedikit. Nah hari ini kita melihat hati-hati ya, satu sisi kadang-kadang juga ada gereja yang merasa, wah kalau hamba Tuhan ya harusnya ya dikasih secukupnya saja. Tidak benar loh. Gitu ya. Ya tidak ada dasar Alkitabnya supaya mereka berserah kepada Tuhan. Waduh, gitu ya, berarti saudara yang membawa hamba Tuhan ke dalam pencobaan. Enggak. Ya, sehingga prinsip perjanjian lama itu saya rasa sangat baik ya. Dengan perpuluhan 12 suku kepada Lewi sehingga antara orang Lewi dengan suku yang lain kira-kira setiap bulannya sama, lebih kurang atau lebih banyak. Lebih sedikit-sedikit. Ya bukan lebih sedikitnya banyak. Ya sehingga gereja-gereja yang merasa kalau hamba Tuhan berhak dikasih seminimum mungkin sementara gedung gereja dibuat semewah mungkin. Ya kalau saya boleh mengatakan perlu bertobat sih. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya sehingga jangan juga saudara karena ingin membuat hamba Tuhan saudara lebih beriman, saudara sengaja mencobai dia gitu ya. Saya rasa itu bukan satu kebijakan yang baik. Tapi juga yang kedua ya, hamba Tuhan menjadi kaya melalui perpuluhan itu juga tidak benar. Ya tidak benar. Ya jemaat sekian ratus atau bahkan 1000 porsi terbesar untuk hamba Tuhan itu dasar Alkitabnya di mana? Sehingga dalam hal ini saya sekali lagi harus setuju ketika Pendeta Stephen Tong mengatakan itu mencuri uang Tuhan. Begitu ya, mencuri uang Tuhan.
Perpuluhan itu harus, dan jemaat juga yang memberi perpuluhan harus mempertimbangkan memberikan perpuluhan itu dipakai secara benar. Bukan untuk memperkaya hamba Tuhan, tetapi untuk pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik. Ya, sehingga dalam hal ini pun saya juga bersyukur ya, kalau sekarang sejauh yang saya dengar ada gereja karismatik yang mulai ada kepenatuaan yang memegang uang bukan lagi hamba Tuhannya, itu baik dan seharusnya semua gereja karismatik seperti itu. Ya, karena siapa satu orang hamba Tuhan berhak untuk menerima semua perpuluhan dari sekian banyak jemaat. Even Musa juga tidak gitu loh. Ya, even Musa ya tidak pernah mengatakan berikan perpuluhanmu kepada saya. Kita bukan raja ya, yang berhak kemudian mengambil pajak dari semua rakyatnya karena saya raja. Tidak. Gitu ya, sehingga kembali kepada pengaturan Alkitab itu yang paling bagus ya. Ya, hamba Tuhan tidak kekurangan, tetapi juga tidak berfoya-foya di atas dasar persembahan jemaatnya. Baik Pak, terima kasih untuk Sama-sama jawaban-jawabannya. kiranya menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda. Link kelas fokus dari episode 1-22 bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.